Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Pagi ini saya membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 12 ayat 37. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan nasihat firman Tuhan yang diingatkan oleh Yesus kepada kita bahwa hal-hal yang penting yang seringkali kita tidak kerjakan dalam kehidupan ini, yaitu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Seringkali kita gagal untuk menyelaraskan atau menyesuaikan apa yang kita katakan dengan perbuatan kita. Dan Alkitab katakan, menurut perkataanmu engkau juga akan dibenarkan, tetapi juga menurut ucapanmu atau perkataanmu engkau juga akan dihukum. Nah, masalah penyelarasan inilah yang seringkali banyak mengganggu pertumbuhan iman yang kita sedang bangun dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu kita harus sadar bahwa di dalam mengiring Tuhan ada hal-hal yang kita tidak perlu bicarakan, tapi kita wujudkan dari tindakan, dari perbuatan kita. Karena ada banyak orang dengan gamblang, dengan mudah, berani berjanji kepada Tuhan, berani bernaksar bahwa jika Tuhan sudah tolong dia akan buat ini, buat itu. Dasarnya tidak salah. Namun itu akan menjadi salah jika itu tidak selaras, jika itu tidak sesuai dengan yang diperkatakannya. Nah, hal ini yang kita bisa belajar dari apa yang terjadi atas kehidupan seorang raja yang bernama Saul. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7 bagian B saja, apa yang terjadi dalam pikiran Saul. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ini perkataan ini ditujukan dalam hatinya terhadap Daud. Daud yang sudah diangkat menjadi seorang prajurit, menjadi seorang perwira untuk membantu Saul menjaga bangsa dan negaranya. Maka Saul memberi berapa hal penting supaya Daud itu dapat kesempatan untuk diserang, dibunuh, bahkan dianiaya oleh orang Filistin. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Yang sesungguhnya Saul sadar bahwa Daud tidak perlu dijadikan seperti itu untuk jadi tumbal. Tapi karena apa yang ada di dalam hati Saul itu berubah dengan perkataan yang keluar dari bibir mulutnya. Sehingga kita menjumpai ada banyak hal yang terjadi dengan kehidupan Raja Saul ini. Ketika Daud berhasil mengalahkan musuh-musuh bangsanya, maka Saul sudah berjanji, siapa yang bisa mengalahkan musuh itu, dia akan memberikan anak perempuannya untuk menjadi istrinya. Tetapi apa yang terjadi? 1 Samuel 18 ayat 19. Maka anak perempuan itu diberikan Saul kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Perkataannya tidak selaras dengan perbuatannya. Dia berjanji bahwa siapa yang bisa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya,
dia akan mendapatkan anak raja. Tapi anak raja justru diberikan kepada Adriel orang Meholah, bukan kepada pahlawan yang berhasil mengalahkan musuh bangsanya. Ini adalah suatu gambaran, suatu ungkapan di mana ketika perkataan kita sudah tidak selaras, maka kita ada dalam ancaman bahaya. Dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dan dengan perkataanmu engkau disalahkan. Dia bukan hanya mengelabui Daud dengan berjanji akan memberikan anak perempuannya, tapi dia juga tidak segan mengelabui anak kandungnya sendiri yang bernama Yonatan. Dia berjanji kepada anaknya Yonatan bahwa dia tidak akan membunuh Daud. Dia tidak akan menganiaya Daud. Tapi apa yang dia buat? 2 kali dia berusaha untuk menombak Daud supaya Daud bisa mati di depan dia. Tapi apa yang terjadi? 2 kali itu pun Daud dapat mengelak. Mengapa hari itu harus terjadi? Karena Saul tidak selaras perkataannya dan perbuatannya. Dengan perkataannya dia bisa dibenarkan, dengan perkataannya dia juga bisa dihukum. Dan kita tahu akhirnya Saul dihukum Tuhan karena beberapa kelemahan, beberapa kesalahan yang dia perbuat dengan sengaja. Karena kita menemukan dia menipu Daud untuk menjadi anak mantunya, kemudian dia menipu anak kandungnya sendiri, bahwa dia tidak akan membunuh Daud, tetapi dia membuang tombak, melempar tombak, mengarahkan tombaknya kepada Daud. Itu adalah suatu bukti bahwa dengan perkataan engkau akan dibenarkan, namun dengan perkataanmu juga engkau akan dihukum Tuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, di awal tahun ini kita akan melangkah masuk tahun yang baru. Kita harus jaga perkataan kita. Kita harus jaga sikap kita. Karena itulah yang akan memberkati kita, atau itulah yang akan menjadi sumber malapetaka buat kita. Karena kita dihukum dengan perkataan kita. Sebab itu, dalam dunia bisnis banyak sekali kita menemukan janji-janji, ucapan-ucapan orang bahwa dia akan berikan ini, dia memberikan itu, tetapi ternyata jauh api dari panggang. Hal-hal inilah yang harus kita waspadai dalam kita mengiring Tuhan di tahun-tahun yang sedang berjalan ini, terlebih di tahun baru. Kita memiliki motivasi yang benar dari perkataan kita. Kita wujudkan suatu perbuatan yang tentunya akan mempermuliakan Tuhan. Sebab itu mari di tengah-tengah persaingan bisnis, kita bukan berkata sebagai reklame. Hanya terbatas sekian waktu. Hanya terbatas untuk sekian banyak orang. Yang lain tidak kenal dan tidak akan dapat. Karena kita biasa jumpa, ada promosi, ada gratis untuk 100 orang. Siapa yang tahu bahwa itu orang yang ke-100? Mungkin hanya 20-30 orang, dia katakan, kamu orang yang terakhir, yang ke-100. Padahal baru 30 orang, tidak ada yang tahu. Perbuatan itu tidak selaras dengan perkataan yang dituangkan dalam tulisan. Seringkali kita jumpa itu dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja. Ada perjanjian kontrak kerja yang kita tidak lakukan, kita tidak genapi sebagai janji kita. Sehingga kita tidak sadar bahwa kita akan disalahkan dan kita juga akan dihukum Tuhan. Sebab itu, pergunakanlah hari-hari yang baik. Jika itu tidak perlu dikatakan, janganlah katakan supaya engkau tidak dapat hukuman. Tapi jika engkau sudah katakan,
Wujudkanlah itu sebagai kenyataan dari perkataan yang Engkau sudah ucapkan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih karunia-Mu Tuhan memimpin kami sehingga hari ini kami boleh ada di hari keempat di tahun 2022. Kami percaya kemurahan Tuhanlah yang sudah nyata dalam hidup ini. Sebab itu kembali kami serahkan seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengatur, memberikan penunggu di bibir mulut kami, supaya kami tidak mengumbar janji, dan kami tidak dapat melaksanakannya. Tapi tolonglah kami Tuhan, supaya kalaupun kami tidak berkata-kata, tapi kami berbuat, sehingga itu boleh menyenangkan orang lain, sehingga itu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pegang tangan kami, pertetapkanlah ke kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi ke tempat pekerjaan, sudah pergi ke tempat bisnis mereka, maupun sudah mulai studi, dan juga yang sedang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat menggunakan kata-kata yang baik, bibir mulut yang memberkati orang, dan mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.